kembali lagi nih bersama kita. Nah, di episode kali ini kita akan mewawancarai inti MPK. Kita akan mewawancarai anggota inti MPK. Ini dia. Langsung perkenalan aja nih. Iya, boleh perkenalan dari ketuanya. Oke, jangan spoiler dong. Oke, karena di spoiler tadi dengan Catherine, langsung saja perkenalkan, nama saya Aga Andanasasi sebagai Ketua MPK di SMP 73 Jakarta ini. Perkenalkan, nama aku Gasian Cinta Barat sebagai Wakil Ketua MPK. Halo semuanya, kenalin nama aku Rodia Ferdinanda sebagai Bendahara Ketua MPK. Halo semuanya, perkenalkan aku Hasnan Sucianisi sebagai Bendahara 2 MPK. Oke, nah berarti kalian boleh kenal nih ya, Lucia sama dari MPK. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa tanggapan kalian mengenai perbedaan OSIS dan MPK? Dijawab dari Agar dari Lalu boleh, silakan. Boleh, silakan. Jadi pertanyaannya tentang mengenai Perbedaan yang OSIS dan MPK. Oke, mungkin dari pendapat Aga sendiri dulu nih ya, tentang perbedaan OSIS dan MPK ini yang bisa Aga jelasin ini dari pandangan umumnya terlebih dahulu. Yang pernah kita tahu semenjak masuk ke organisasi OSIS MPK ini, kita dikasih tahu bahwa OSIS atau organisasi siswa intrasekolah merupakan organisasi yang melakukan sebuah event atau pekerjaan yang menyangkut paut dengan keikutsertaan seluruh warga sekolah. Nah itu ya, tuh. Pekerjaan OSIS mengadakan event yang menyangkut pautkan dengan 19 warga itu. Kalau MPK yang majelis perwakilan kelas, sesuai namanya, kita yang bakal dengerin aspirasi dari semua siswa dari setiap kelas, mau dari 7A sampai 9I, ya. Ya itu nanti kita akan salurkan ke OSIS untuk event yang lebih baik ke depannya. Jadi seperti eventnya sesuai dengan pendapat para murid. Dan juga MPK sekarang ini. Boleh. Kita kerjaan MPK juga salah satunya untuk mengevaluasi dan juga mengawasi kinerja OSIS. Menurut Angga, selain MPK itu selain menjadi penerima aspirasi dari siswa, dia juga akan mengevaluasi kerjanya OSIS. Iya, betul sekali. Sekarang dari giliran Zakia. Sebenarnya tanggapan aku sama ya kayak Aga. Jadi kalau OSIS itu lebih kayak menjalani kegiatan, menghidupi kegiatannya gitu ya. Nah kalau misalnya MPK itu yang menjadi pengawas dan penyeimbang ini. Jadi kayak kita ngarahin gitu kan. Ketika itu udah selesai, kita bakal mengevaluasi nih apa kira-kira kekurangan dari kebutuhannya. Selain itu MPK juga mendengarkan saran dari setiap warga sekolah untuk sebelum OSIS melakukan event gitu, kita menyarankan nih ke mereka kira-kira warga sekolah itu mau seperti apa eventnya. Jadi ibaratnya ini kayak OSIS itu engine-nya dan MPK itu navigatornya. Boleh. Oke, pendapat dari Kezia. Coba sekarang pendapat dari Zakia. Apa nih Zakia? Jadi kalau pendapat dari aku sendiri sih, ini semua diambil sama aja itu pendapat jadi kayak sama aja. Kalau misalnya OSIS itu kan yang ngelakuin sesuatu di sekolah kan, menjalankan event di sekolah. Karena kalau MPK malah kayak mengevaluasi kinerja juga, menyampaikan hasil siswa-siswa kan untuk di masa selanjutnya. Kan guys, Berarti kesalahan yang sebelumnya dilakukan OSIS diperbaiki dulu sama MPK agar di event selanjutnya tidak melakukan kesalahan itu. betul sekali. Boleh. Sekarang berarti Hasna. Kayaknya jawabannya udah diambil semua nih sama. Coba dibuat yang berbeda lagi nah box gitu. Menurut aku sama aja sih sebenarnya. OSIS itu lebih ke yang menjalankan yang ngatur-ngatur event, dan kalau MPK itu yang lebih ke mengawasi dan mengkoordinasi
OSIS juga. Dan penguatan evaluasi juga. Sebagai pengamat dari kerjanya OSIS. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Dulu kalian sebelum masuk OSIS MPK tuh kalian tipe orang yang kayak gimana sih? Kalau boleh tahu nih. Dan apa perubahan yang paling drastis dari yang kalian rasain sekarang? Boleh nggak kalian siapa aja yang bisa jawab duluan nih boleh? Ketua kamu. Itu apa ya? Enggak sesuai dengan tadi. Oh, oke. Jadi visi itu. Sino pertama jadinya. Oke, tadi pertanyaannya sebelum masuk MPK OSIS kita orang itu ini gimana ya? Ya, terus perbedaan yang paling drastis yang Pas dari masuk. kayak Jujur aja, tipe aku dulu di kelas 7 sama kelas 8 awal pas masuk itu menurut aku enak ya, gampang orangnya. Tapi aku tipe orang kalau zaman-zaman MLS tuh masih ingat banget itu ya aku nggak pernah mau ngajarkan orang duluan, harus orang-orang yang ambil pertama ya nyamarin harga. ya harus nih ya, takutnya dikira so asing itu gimana gitu dan ya saya nggak bisa juga tuh. Dan juga ini kalau kata orang-orang dulu tuh aku awalnya tuh gak susah deketin, katanya banyak yang bilang muka aku serem. Nah, kasarnya. Bener aku itu juga gitu nih. Kenapa bisa dibilang lah gitu kan? Kenapa bisa dibilang serem padahal cuma diem doang gitu kan? Iya. Jadinya di kelas itu lingkaran pertemanan tuh jadi dikit banget satu kelas. Berarti orangnya Bener banget jujur ya. Dan setelah masuk kelas 8 perbedaannya mungkin lingkaran pertemanannya udah lebih banyak ya setelah masuk organisasi, karena aku juga sebagai ketua nih, sebagai kata Asna tadi sebagai navigator. Kata Asna sebagai navigator tadi. Oh ya sorry dilupain ya, kata navigator kita sebagai aku sebagai navigator dengan MPK OSIS, jadi kita harus kita nggak tuh. Ya, akunya sendiri harus berani buat ngomong sama orang ya, harus meskipun nggak kenal deh kita juga kita lagi nggak tuh kan. Banyak presentasi. Jadi kita lagi mewakili kelompok ya. Jadi aku sendiri harus berani ngomong sama orang meskipun nggak dikenali. Karena yang kita tahu juga nih, nah kitanya bener nih. Kita tahu tugas MPK dan OSIS kan juga lumayan banyak, jadi perlu komunikasi yang baik juga di antara kita. Jadi menurut aku itu lagi sendiri komunikasi sih aku bebas. dari introvert jadi extrovert. Iya. Bisa yang tadinya nggak bisa ngomong sama orang, sekarang jadi mulai berani memulai duluan. Iya. Bisa sosialisasi. Bisa Ya, sosialisasi, tapi bisa juga nolep, Bisa. masih bisa ngomong, Bisa ya. Tapi kalau udah lewat banget kayaknya udah serem banget nih. No kan serem bilangnya. Aku juga bingung seremnya dari mana ini. Ya udah, oke itu dari Angga. Coba sekarang dari Grecia. Apa perubahan yang Grecia rasain? Sebenarnya untuk perubahannya ada beberapa ya. Salah satunya sebenarnya aku sebut sama kayak Angga. Kalau kalian mungkin lihat waktu kelas 7, sebenarnya kebanyakan kalau istirahat itu aku pasti selalu menyendiri aja di kelas 7H. Terus di pojokan belakang gitu. Jadi yang lain kayak pada main ngobrol gitu, ngobrol, akunya udah makan sambil main HP aja gitu. Dan kayak kan ada kadang beberapa teman aku tuh yang kayak kita keliling-keliling dari lantai 1 sampai 3. Iya tuh buat kayak ngeliatin anak-anak siapa aja, tapi aku nggak mau ikut gitu, jadi aku udah gimana aja. Terus tapi semenjak masuk ke MPK OSIS ini tuh aku belajar buat harus kenal juga sama satu sama lain, terus harus bisa ngeliat dari sudut pandang mereka juga dan bisa bersosialisasi lah. Nah, terus aku waktu kelas 7 juga sebelum masuk MPK OSIS, aku termasuk orang yang belum begitu pandai untuk mengatur emosi gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu ada yang
jika aku pas malam marah, ya udah aku beneran marahin balik, ngebentak-bentak mereka. Dan kalau misalnya ada yang nyindir atau gimana, ya udah aku ituin balik, balas balik. Tapi makin kesini tuh pasti masih ada beberapa hal seperti itu. Tapi dengan OSIS ini aku diajarin buat dengan jabatan aku nih, aku harus bisa profesional. Mau ada apapun kendalanya harus bisa ngatur emosi, jadi nggak boleh egois dan bisa mendengar satu sama lain. Selain itu, di OSIS ini setelah masuk aku tuh belajar buat bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya jabatan aku apa, aku jangan ngambil alih tugas orang lain. Karena jujur waktu dulu aku sebelum masuk itu pasti ada, itu bukan tugas aku tapi emangnya aku yang ngerjain, aku yang ngambil alih. Dan aku juga di OSIS ini belajar buat lebih bertanggung jawab sama tugas aku, bisa menentukan prioritas dan bisa membagi waktu. Karena pasti selama OSIS ini banyak banget ada antara pelajaran, ekskul, organisasi, dan lain-lain. Berarti sejak masuk MPK ini kira-kira bisa lebih mengontrol dirinya gitu, kontrol emosionalnya ya, marah dan lain-lainnya. Jadi yang semuanya harus diungkapkan, yang bisa membedakan lah yang mana yang harus diungkapkan dan mana yang tidak. Oke, boleh sekarang dari diet. Apa nih perubahan? Kita mikir dulu yang gue dulu pasti pertanyaannya. Boleh. Pertanyaannya tuh dulu sebelum masuk OSIS MPK nih, kalian itu tipe orang yang kayak gimana? Terus perubahan apa aja yang berubah drastis dari kalian yang lantai sekarang? Jujur kalau dari aku perubahan yang drastis tuh nggak ada ya, karena kan aku dulu pas kerja tuh sama sekarang extrovert orangnya, jadi kayak gampang teman. Cuman paling kalau pas MPK ini kayak lebih apa ya, aku gak tanggung jawab juga data. Karena waktu masuk OSIS kan gampang kayak cuma pertama doang, atau nggak ya tugasnya tangan dikit, karena pas tinggalin langsung capek, dia ngasih capek akhirnya kasih juga masih main juga kan. Terus paling ya kalau perubahan ya dulu aku belak-belakan banget ya, kayak sempat teriak nggak jelas, main game terus. Nah sudah mulai enggak dong, udah nggak susah dikit lah. Lebih kurangin, lebih tahu tanggung jawabnya apa. Enggak dong. Ya paling itu sih, masa aku udah masuk OSIS ini MPK ini kayak belajar nggak ada grimes, nggak tahu belakang di luar. Oke, aja sih paling. Setuju ya. Setuju bahasa saya. Iya. Setuju? Setuju. Enggak. Setuju. Oke. Harus hidup. Setuju. Maksa Setuju nih, harus setuju ya teman-teman. Karena juga dari Hasna. Apa nih perubahan yang Hasna rasain? Apa nih? Jadi kalian tau gak sih, dulu dari kecil aku tuh gak pernah mau keluar dari rumah. Jadi setiap ada tamu, maupun itu tamu nenek aku ataupun saudara aku langsung naik ke kamar aku, langsung ngumpet. Terus pas aku masih TK, Ya. gak apa-apa dong. Pas aku masih TK, aku kan masuk TK diajarin sama mamaku. Terus pas ditinggal mamaku tuh aku nangis. Ada ngomong Pokoknya sampai SD tuh aku masih baik kayak orang enggak. Tapi aku gak pernah sempat SD dihukum sama guru. Iya. Kakak pengajaran. Iya. Terus pokoknya sampai pas aku masih kelas 7, aku tuh sebenarnya aku sering ngumpul kan sama anak-anak 7H. Tapi aku jarang ngobrol aja sama mereka. Terus pas aku kelas 8, karena aku bergaul dengan seseorang yang sangatlah ekstrovert sekarang. Ya aku itu spesialisnya udah barat ya. Guys.
calon di kaula ya. Dia tuh calon di kaula banget ya gitu. Terus kayak biar mulutnya gitu. Bisa mulai buat berbicara dengan orang-orang. Pas perubahan yang Hasna rasain sama nih berarti yang awalnya gak berani buat ngomong, irit ya, irit kata-kata, dan sekarang udah mulai bisa ngomong, boleh, keren. Nah, sekarang coba pertanyaan yang ketiga, yaitu coba saling jujur. Apa satu hal yang MPK pengen banget bilang ke OSIS, tapi takut ego? Diskusiin dulu. Nah, jadi kami dari SMK mau bilang ke OSIS kalau misalnya MPK itu selalu terbuka kalau OSIS sudah teknis yang menyampaikan kritik mereka atau keluh kesah mereka selama menjalani event-event mereka juga mau bisa ngomong ke MPK dan pasti MPK dengarkan. Dan untuk setiap event yang OSIS lakukan kedepannya akan selalu kami apresiasi lagi, dan tetapi kami juga mau bilang untuk setiap OSIS semoga dalam menjalani proses-prosesnya dari eventnya itu tetap semangat dan tetap profesional dalam menjalani setiap event yang berlaku. Oke. Wow, keren. Boleh tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, ini jawaban dari OSIS kemarin sudah terjawab dari MPK. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa satu perubahan atau aturan yang kalian perjuangkan tahun ini, dampaknya yang bakal dirasain sama semua siswa? Apa nih yang dikerja kalau belum menyampaikan proker ini? Boleh perwakilan Anda. Perwakilan siapa? Silakan kalian boleh pilih. Boleh. Ada Jaki, Nasrul ini boleh. Oke, boleh jawab ya? Boleh jangan. Siapa? Agak boleh. Kalian siapa yang masuk mewakilkan? Terserah tapi pilih ya. Ini ujungnya agak ya. Oke, tadi pertanyaannya bulan dong. Ulang. Ayo. Pertanyaannya itu, apa satu perubahan atau aturan yang kalian perjuangkan tahun ini yang dampaknya bakal dirasain sama semua siswa? Oke. Yang pertama, kita selalu mengusahakan yaitu yang namanya pendisiplinan, amanah. Yang seperti kita semua tahu ya, di sini setiap pagi setiap masuk kelas pasti selalu ada sapa pagi yang anggotanya itu pasti ada OSIS atau MPK yang melakukan sapa pagi, dan itu salah satu proker OSIS MPK ya yang selalu menjalankan di tahun ini yang selalu mengajak atribut siswa sudah pasti gitu bakal meningkatin kedisiplinan mereka harusnya kita nggak bakal tahu nih di bagian orang nih kita cuma bertugas buat nyatetin ini nggak lengkap gitu kan, ya udah nanti kita kasih ke walasnya dan itu nanti sudah pegangan walasnya sendiri, saya harus sama walas sendiri. Saya nggak tahu tuh sana saya masih belum kali nggak ada kali Berdoa ya. berdoa saja agar jadi beda. Yang kedua itu ada acara di lapangan yang pasti seperti tadarus dan juga apel pagi dan upacara itu inisiatif FPK kita di tahun ini untuk melibatkan OSIS dalam kegiatan patroli kelas. Jadi setiap anggota FPK itu memiliki satu pegangan kelas yang akan dipantau terus sampai semuanya kosong dan tidak ada yang kita tinggal dalam kelas ya. Sendirian atau masuk sendiri dalam kelas gitu ya. Yang sempat dalam kelas itu kan ya. Itu kita selalu tugasi satu orang buat di dalam kelas atau di luar kelas buat pantau ya. Jadi semua kelas bisa dengan cepat, harusnya bisa lebih efisien. Tujuan kita kan lebih cepat dan efisien turun ke lapangan
yang membuat kegiatan bisa lebih cepat dijalankan dan juga lebih aman gitu ya, tanpa ada kegiatan dalam kelas. Oke, berarti Oke, ada apa? Udah cukup atau lagi? ada lagi Ah, apa iya. ya? Apa? Boleh dilanjutkan variasi. Spesial dan kita boleh. Dan selanjutnya yang kami akan menjalankan ini, kami punya beberapa program kerja yang mana ini lebih menekankan ke arah bahwa setiap aspirasi itu bukan hanya dengar tapi juga akan ditindaklanjuti. Jadi seperti kami tuh sudah mempunyai program kerja seperti jendela kritik dan Sulangadin yang ada di samping PR. Di situ setiap itu bisa memberikan pesan kepada mereka untuk mengenai event mereka atau apapun yang mereka lakukan. Event itu juga mereka mau apa aja gitu. Dan kita pasti kalau misalnya oh ini bagus dan pasti bisa bermanfaat pasti kita berhenti. Lalu kita juga sudah melakukan pertemuan dengan ketua kelas 7 waktu itu kita meminta saran secara langsung dan pendapat mereka apa yang mereka rasakan dari mereka OSIS yang sekarang. Oke, berarti MPK lebih berfokus pada kedisiplinan dan ketepatwaktuan para siswa-siswi SMP Negeri 7 Jakarta, dan juga selain itu mengajarkan agar siswa-siswi bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap MPK tanpa sungkan. Ya. Keren. Itu salah satunya kemarin yang disampaikan ketua kelas itu ada beberapa yang pengen kita wujudin nih dari kita Betul. sendiri yang Boleh disebutkan sih. spill kan nih spill nih. Itu dari ketua kelas di mana ya gitu aku lupa, kalau nonton mohon maaf lupa isinya. yang merasa itu dia pernah nyampein kalau di hari Senin atau Selasa itu dia pengen ada yang namanya Senin Selasa Bahagia. Apa tuh Senin Senin Selasa Bahagia katanya setiap istirahat nih pasti sering kan nih lewat di FYP TikTok lah, Instagram gitu kan, dan di setiap istirahat itu nyetel lagu. banyak ini yang minat Ya, banyak kita dari edukasi juga. Oh, boleh nih. karena juga pasti dari yang usaha MPK suka ya. Ya, dan juga ya ada satu lagi yang aneh. Itu kan ada di jendela kritik ya yang dekat sebelah ruangan PFR. Itu isinya nih bisa nebak kan? Cosplay. Oh, langsung tebak ya. Langsung tebak. Itu cosplay bang, cosplay bang, gitu kan. Bang cosplay, wah ini katanya Unik ya. boleh nih, itu kan unik gitu kan. Ada yang bilang udah artis juga gitu kan, ada juga nih. Iya, request dewa 19. Ah, pergi tahu nih, jangan di request nih. Jadi request. Waduh. Ya. Bukan daftar yang ngirim aslinya. Yang mengirim aslinya, yang anonimnya ketahuan deh, jangan ya. Bukan ya. Aku harus membaca. Berarti cuma ada satu nih di bawah 19 nih. Iya, jadi juga Oh, banyak. oke. Mereka bukan saya. Oh, bukan Kevin. Tahu dia juga bohong ya. Ini klasifikasi bukan ya guys. Oke, berarti itu aja ya. Nah, pertanyaan yang kelima. Boleh ya, kelima kita lanjut. Kalau kalian bisa meninggalkan suatu harta karun atau peninggalan untuk mengurus MPK tahun depan, selain tumpukan berkas atau kuitansi. Nah, kalian pengen ninggalin apa nih buat mereka yang lebih maju? Ya, yang mau dilanjutkan. Sudah dulu pasti dong. Untuk penjelasan selanjutnya ya. Urus selanjutnya. Oke. Untuk menggantikan yang menggantikan dari kalian ini. Boleh, boleh nih. Oke. Siapa dulu nih? Kalian mau siapa yang duluan? Mau dari pendengaran mau? Ya, Hasni nggak ngomong. Iya, Hasni boleh sih. Hasni boleh. Hasni aja dulu ya. Yang baik sendiri yang mulai. Apa? Ayo. Mau kamu teruskan kepada pengurus tahun berikutnya. Serah aja. Enggak dia tuh. Harus ada. Gue punya sesuatu.
Ya, asli kamu jawab. Ya. Ya, Tentang cewek. Ya. Sebenarnya mungkin nggak begitu harus banget ya, tapi selain berkas-berkas gitu ya atau arsip, menurut aku ketika dari MTK sebenarnya pasti dari setiap yang sudah kita lakukan ini kita mau meninggalkan sesuatu, yaitu yang namanya kita mau buat MTK ke depannya itu gitu ya lah ya. Jadi kita mau dari kita yang sekarang itu untuk adik-adik selanjutnya bisa melihat bagaimana kita harus berani speak up, dan untuk MTK ke depannya bisa selalu berani mengevaluasi, selalu berani pokoknya bertanggung jawab, tetapi tetap ingat kalau misalnya MTK dan OSIS ini selalu berjalan berdampingan. Jadi nggak boleh ada yang merasa lebih penting atau lebih tinggi, dan juga aku mau bilang kalau misalnya sistem itu bisa berubah, orang-orangnya bisa berganti, tapi kalau udah ada value atau mindset yang udah ditanamkan dari kita sekarang dan cara kita menerapkannya, pasti efek ke depan itu bisa tetap berdiri lebih maju lagi gitu. banyak ya berarti banyak yang mau diteruskan kepada pengurus MPK berikutnya. Jadi mah Javi nggak boleh, Javi silakan. Iya, iya jangan juga Javi. Ada yang penting harus berani speak up. Iya. Javi mau sekarang atau terakhir, tapi harus out of the box. Sekarang aja. Sekarang boleh. Tapi tetap di dalam kotak ya, nggak mau Iya. out of the box. Ini dari Arja nanti dong. Apa ya harapan yang mau tinggalin ya buat generasi berikutnya? Ya. Ya apa aja boleh kan? Boleh, silakan. Paling mau ninggalin kotak air kali ya. Sekilas kotak air. Bisa. Maksudnya biar mereka nggak haus ketika kosan kerja kan capek kan. Kayak masalahnya kan capek banget tuh. Bener tuh ngeluarin duit buat beli air putih. Boleh. Kan ini bebas kan? Bebas. Ya udah. Ini dikasih kebebasan, Iya, malah bebas kayak banget kita- guys. Kayak aku pengen nyiapin air buat mereka gitu udah capek gitu. Oke, act of service ya, berarti Iya, Javier. betul. Act of service Act of banget nih. service. Berarti Javier akan menyiapkan beberapa kardus air untuk generasi selanjutnya. Biar nggak perlu beli air banyak-banyak ya, Jav. Betul. Udah disediain sama Javi. Kenapa harus generasi selanjutnya? Kenapa nggak generasi Ini kan pertanyaannya kan untuk generasi berikutnya. Berarti bisa dong kalau pertanyaannya untuk generasi saat ini. Bisa. Bisa. Bisa, air bisa. Kalau Javier, Pada bisa beli sendiri kan? Iya. Jangan manja lah, ini kan harus ada kelas kita. Berarti secara nggak langsung dia bilang adik kelas kita nggak bisa beli air sendiri. masih Bukan nggak baby bisa. ya, baby. Maksudnya menyediakan aja. Menyediakan aja, Jam. Coba tahu karena itu mereka bisa nabung. Oh iya. Oke, betul. Dinasib. Bikin dapur. Kita kan banyak teman-temannya teman tuh. Tapi harus kayak lebih bisa kayak foto bareng-bareng biar ada yang di kelas kita tuh bisa ngeliat kita tuh sudah apa sih dari SMA. Meninggalkan dokumentasi nih, boleh. Terus ada kayak momen-momen lucu, misalnya Javi lagi tidur gitu. Javi. Karena ada Faras loh, ada Faras. Boleh Faras, tapi Faras nggak ada ya, terus di bensin. Iya, ada isi bensinnya. Oke, Udah itu gitu aja. aja. Sama sih meninggalkan momen-momen yang sangat istimewa yang udah dilaksanain sama kita ini ya. Oke, berarti bisa berarti ini apa ya? Untuk generasi saat itu berarti juga diamanahkan untuk selalu mendokumentasikan sebuah kegiatan dong nih. Terserah selanjutnya ya. Kode-kode, gitu kan. Boleh. Coba Oke, baru dari Hasna berarti kami dari agak ya nih. Out of the box ya katanya ya. Katanya mau out of the box gitu ya. Aku udah jawab langsung ke ini aja pertanyaan selanjutnya. Oh, boleh. Gitu ya, ya. Telepati. Oke. Oke. Yang gua riskan Ya. harta karun. Takarun. One Piece. Atau warisan atau duit. Ada ya mungkin nanti mungkin ada ya duit kas ya ada gitu nanti itu harta karun tuh salah satunya tuh bisa disebut harta karun tuh nggak bisa
bisa. Selain itu ya, selain itu. Oke, selain itu. Ini diri aku personal ya. Mungkin harta karun yang menurut aku berharga, yang bakal mungkin aku terusin ke generasi selanjutnya. Tapi buat satu orang doang. Kenapa tuh? Cuma satu orang aja. Karena cuma ada satu. Apa nih? Ya, karena cuma ada satu. Oh, oke, ngerti nih. Ya, aku nggak tahu nih ya nanti LDK, LDKS, adik-adik kita itu menggunakan itu juga atau enggak. Tapi sampai sekarang aku masih jaga ya, nggak tahu juga yang lain gimana. Itu yang bakal aku turunin. Ini terserah bebas kan ya? Iya. Bebas, menurut aku sendiri. Iya. Agak sendiri. Itu Apa nih? Oke, serem banget ini ya tahu enggak. Gini, karena menurut aku mungkin ini memorable banget gitu kan, buat ini bisa dianggap harta karun, tapi mungkin menurut yang lain nggak tahu juga nih. Ya, Jadi aku bisa banget. yaitu ini bantangan. Oh ya. Bisa. Ya, nah, tapi kan nggak tahu juga nih ya bakal diterusin atau gimana gitu kan. Tapi aku harap bisa ngebantu ya intinya tanpa perlu itu dulu tandingan ya. Ya, perlu itu ya susah ya penting itu apa? Iya, kenangan kita tapi nggak apa. Itu justru bantangan itu sebagai simbol mantap ya. Simbol angkatan kita, kepercayaan kita yang kita warisin ke adik-adik kita. Sweet banget sih, sweet. Ya salah satu. Bercanda guys. Ya menurut aku sih itu aja sih gitu kan. Ama mungkin menurut aku juga bakal warisin. Tadi kan yang seperti dibilang Javi dia mau mewarisin box airnya kan. Nah itu box airnya aku kan nggak tahu nih dalamnya ada isinya apa enggak gitu kan. Jadi dia mau warisin dalamnya ini nih, nah dalamnya ini. Botolnya ada, Ya botol ada, iya gitu. Jadi mereknya sponsor. Boleh dong. AdSense boleh. Ada nih. Oke. Itu aja ya. Lanjut ke barang-barang nih ya. Ya. Nggak kerasa udah nyampe pertanyaan terakhir. Yang artinya udah selesai nih podcastnya. Oke, pertanyaan yang keenam. Kita langsung aja ke pertanyaan keenam ya. Ini buat kalian-kalian nih berempat ada tips and triknya nggak nih buat teman-teman yang pengen masuk MPK tahun depan dan skill apa aja sih yang dibutuhin buat masuk MPK itu? Apa itu? Ada skill tersembunyi kan? Ini sengaja ditaruh terakhir bagaimana ya? Oh dia ya, boleh nih. Oke. Jadi ini dari tadi belum jawab pertanyaan. Iya, bener banget, Apa nih? Javi. Kita Boleh sih, juga tips and trick dari Javi menunjuk khasnya. Jangan dong ya, Javi harus pertama. Javi dulu. Harus Javi dulu. Ayo, bisa jawab. Udah menyiapkan jawaban. Buat masuk MPK berani ngomong di depan umum. Sama sekarang itu pun aku masih belajar juga kan. Setuju kayak gini. Sebenarnya aku sama gini kan ngomong. Yang ini betul juga jawabannya nih. Aku kan belum belajar. Generasi berikutnya ya disiapin kayak public speakingnya, terus juga Mental mungkin. mental harus berani capek lah. Terus sama siapin jawaban yang khusus kalau diwawancara. Berarti pas seleksi tuh. Pas seleksi ya. Seleksi ya. Boleh. Udah sih itu aja. Oke. Berarti kalau ngikutin tip and trick itu bisa dapat bendahara mereka. Oh tergantung. Aduh ngomongnya sangat lama juga. Ada sensor sendiri ya. Sensor sih. Mandiri. Sensor sendiri. Beca. Silakan tips and trick dari aku. Belum ngomong. Kita harus aktif, sopan santun sama guru. Pokoknya jangan bikin masalah deh. Terus harus ya jaga sikap sama
berdoa aja sih. Kalau ada sebuah usaha tapi nggak berdoa tuh, ya, harus diseimbangkan gitu ya, Mbak, antara doa dan Insyaallah. Asli. jawabannya. Jadi nama neneknya? Ya, ada lagi ya, Bu? Ada lagi ya. Oke. Gracia. Oke, Gracia. Apa nih tips dan trik dari Gracia? Sebenarnya hampir sama, tapi aku mau tekan aja buat yang selanjutnya mau ikut ambil OSIS. Kalian harus banyak-banyak bersosialisasi, kenal-kenalan sama teman-teman seangkatan ataupun di atas kalian. Tapi selama bersosialisasi itu juga kalian tetap harus menjaga sopan santun, tetap respect gitu ya, tetap saling menghargai, menghormati. Selain itu, benar kata Davi dan juga Hasan sebelumnya, harus berlatih public speaking karena pasti itu dibutuhkan banget di organisasi kalian, karena dalam setiap event pasti ada aja kalian tiba-tiba ditugaskan jadi apa dan itu pasti perlu banget. Komunikasi itu sangat amat perlu. Misalnya itu kalian udah harus mulai dari sekarang bisa belajar membagi prioritas dan juga time management, karena aku sampai sekarang juga masih belajar karena aku sendiri masih susah buat bagi waktu aku dan akhirnya kata cara sendiri, jadi gitu. Oke, berarti Gracia masih suka menunda-nunda pekerjaan. Enggak menunda, Bukannya. pastinya Enggak lokal ya, bukan. itu tiba-tiba ada A dan B dan C itu semuanya waktunya bersamaan, terus kayak jadi harus Nah, orang harus bingung nih mana yang harus menjadi prioritas. Oke, dan berarti harus rajin gitu. rajin. Berarti relasi juga penting sebelum masuk MPK OSIS. Relasi yang baik ya. Silakan yang terakhir. Silakan ada. Iksan dulu. Oke, mungkin benar ya kata Hasna, kata Jawi, kata Gracia yang sebelumnya juga itu public speaking juga apa namanya tadi relasi yang baik itu menurut aku penting banget ya. Dan mungkin tips and trick dari aku bakal bagi dua atau dua tiga nih. Boleh. Bisa juga nggak apa-apa. Dua deh nih. Boleh. Dari sebelum seleksi dan setelah masuk seleksi. Sebelum masuk seleksi yang aku pengen bilang itu kalian seperti yang tadi Hasan bilang ya, kalian itu harus punya image atau sopan santun yang baik di depan para guru. Dan juga menurut aku ini saran dari aku sendiri, pengalaman aku sendiri, kalian mungkin bisa jadi ketua kelas Benar sih. atau orang yang mungkin bisa dilihat oleh guru secara langsung gitu kan, jadi mungkin bisa lebih mudah dikenal oleh guru. Itu menurut aku bisa mempermudah pandangan guru atau pandangan kakak kelas kita nanti yang ngeliat diri kita gitu kan, oh kayak ini anak baik nih, sopan nih gitu kan, attitude-nya bagus gitu kan. Terus kekompakannya, kerjasamanya di kerja kelompok itu kan ada kokurikuler tuh. Iya. Nah, ya, menurut aku itu juga masuk kokurikuler, makanya dibagi kelompok itu juga guru-guru pengen lihat siapa tuh yang bisa mimpin kelompoknya dengan baik tuh. Nah, itu mungkin bisa jadi nilai plus tuh. Dan satu lagi yang penting dari kelas 7 sampai kelas 8 nih sampai masuk seleksi, track record kalian jangan ambil buku. Janganlah kalian macam-macam bawa vape lah, rokok lah, make up, lip balm, atau lipstick ya, apapun itu yang ya cat-cat rambut gitu kan, yang bos-bos seragamnya sambil pacaran gitu kan. Bat, ya. Izinnya mana izin? Ya menurut aku itu penting juga gitu kan, karena bisa jadi nilai minus ya di mata guru, juga di mata angkatan kakak kelas kalian gitu kan. Jadi yang bikin kakak kelas kalian itu males gitu kan pas kalian ngajuin CV gitu. Dan ini sekarang kita masuk yang ke seleksi nih, yang kita udah pakai ban tangan. Pas kita udah pakai ban tangan itu
lagi-lagi aku pesenin jaga sikap. Di situ malah harus ditekanin lagi tuh. Dan yang ngomong-ngomong kotor gitu kan, yang suka ngomongin hal-hal jorok lainnya, yang menyindir, menyinggung gitu kan, tolong dikurangi ya. Lagi dulu. Karena yang ngawasin banyak banget itu, aku itu di situ kalau kata orang-orang tuh pressure-nya ya. Kenapa? Kayak ada mata-matanya, ada spionnya. Komentarnya banyak sih dari MPK. Aduh, boleh nggak spoiler nih? Sempat Udah, santai aja. Sampai sini aja ya, sampai sini. Kan ini tips and trick gitu kan. Saya di waktu Ya, bisa lebihnya kalian bisa lebih percaya diri dengan apa yang kalian ingin sampaikan, yang ingin kalian lakukan, dan juga yang disampaikan Javi tadi di wawancara ya Javi ya. Ya, di wawancara kalian itu harus percaya diri sama tentang diri kalian. Kalian ngomongin kelebihan, kekurangan, ya jujur aja, fair-fairan gitu kan. Jangan ngelebihin kekurangan saya. Oh, kekurangan saya nggak ada, Bu, saya sempurna gitu. Nah, Emangnya ada yang bisa. semoga nggak ada. Insya Allah nggak ada gitu kan ya. Udah sih itu aja. Berarti Insya Allah ya doa juga begitu ya. Ya insya Allah jika kalian lakuin hal itu, insya Allah bisa dapetin jabatan yang kalian inginkan. Sebelum masuk seleksi juga harus dipilih tuh mau OSIS sampai MPK duluan. tentuin dulu apa yang mau Ya. dipilih ya. Karena kan tadi dari awal udah dijelasin ya perbedaan MPK OSIS. Nah kalian bisa amati itu, Mulai bisa dipelajari dulu ya lah bisa ya. dipelajari dulu sebelum Pahami. masuk. Oke, untuk Gracia katanya ada tambahan. Oke, Gracia boleh tambahannya apa? Sebenarnya ini kayak universal gitu ya. Jadi kalau kalian mau masuk, kalian tuh harus tekadnya kuat, percaya diri, aktif juga, dan saran aku kalian tuh harus bukan kalau mau masuk bukan cuma mau pilih jabatan ini, tapi kalian juga harus siap kerja. Jadi apapun nanti hasilnya, pastikan kalian bisa bekerja dengan baik dan tetap bisa menyesuaikan diri kalian dimanapun kalian berada gitu. Jadi pas kalian jadi ini jadi itu kalian harus bisa tetap mengimbangi. Berarti harus bisa tahu jabatannya lah ya. Oke, berarti sebelum masuk ke OSIS MPK ada penilaian tertentu dari sikap, dari nilai juga bisa ya, Nilai, jadi salah pengalaman juga satu, tuh. iya pengalaman. Dan kalau dilihat sih pasti dari keaktifannya dari sebelum seleksi ini, Iya. pasti guru-guru udah mulai yang menilai gitu ya, apa yang didengar keburukannya, entah kelebihannya gitu, udah pasti di-insert dulu. Oke. Terima kasih untuk MPK podcast kali ini. Itu aja dari episode MPK. Ditunggu episode selanjutnya. See you next time. Bye. See you. Bye. Oke guys, kita lanjut ke sesi game. Di sini games itu tentang chemistry. Ya, jadi kita bakalan tes antara OSIS dan MPK mana yang chemistry-nya paling kuat, mana yang paling sama, dan kita bakalan adu nih. Jadi kalian bisa lihat ya nanti mana yang paling punya chemistry di antara MPK dan OSIS. Jangan like MPK komen. Ada air bawah di bawah. Di bawah ada yang subscribe. Oke, kita udah panggil apa aja semua. Jadi kalian nanti pas aku kasih kata, kalian saling tatap mata. Salah satu bakalan kasih kata kunci, salah satu bakalan nebak. Dan gini kita udah tentuin siapa yang bakal nebak. Di MPK yang nebak itu adalah Gracia. Dan di Apis yang nebak adalah Raisya. Oke, katanya aku kasih ke yang kasih ini punya ya. Hah? Ada yang cemburu? Oke, ini udah aku kasih kata-katanya. Boleh langsung dimulai, mungkin dari siapa yang mulai duluan? Dari MPK boleh. Tatap mata silakan. Ini gampang. Kalau nggak tebak sih banget. Goreng. Minyak. Ya. Baru mulai saja MPK sudah memimpin.
Jadi dia goreng apa artinya? MPK unggul 1 poin. Next untuk kata kedua. MPK lagi. Enggak, ini nanti aku kasih kata yang berarti ini OSIS duluan ya? Iya, sekarang OSIS duluan ya. Aku nggak tertekan kok. Oke, udah bisa dimulai OSIS. Nah, tatap buka, tatap mata. Tatap mata. Tatap mata. Iya, satu kata. Waktu. Raisya bisa jawab? Salah. Ya. Lagi yang nggak boleh sama dari aku ya. Papa. Oh. You were close, guys. OSIS gimana sih OSIS? Ayo, gimana? Ada OSIS gimana nih? Kalau 4 tahun chemistry-nya mana, woi? Kamu bisa main gak sih? Aduh, MPK udah unggul 2 poin. Yang masih tetap tenang, semangat, semoga bisa nyusul ya. Ini adalah babak ketiga. Aku tadi mau bilang. Boleh. Ini emang akunya yang gak bisa nebak-nebak. Oke, udah bisa dimulai. Mau dimulai dari MPK dulu atau OSIS? Sering. Selang-seling ya, berarti MPK ya. Boleh guys, silakan dimulai tutup mata. Oke. Ini gampang, guys. Bagusan banget jadi. Ayo, udah. Gak boleh satu kata aja. Waduh, LPK di. Oke. Piano. Tadi udah ada. Mau ganti kata? Ganti. Boleh ganti kata ya? Jadi dari habis duluan sekarang nih. Dari Yasin dulu ya. Aku sih panas yang kesini aja. Panas. Gak boleh nih. Gak boleh. Chemistry-nya mana? Ya Allah, chemistry-nya. Enggak bisa, udah. Tutup ya. 8 tahun ya, Gimana sih ini? Ini babak keempat. Paling gampang sih, tetap sini. Ya udah ya. Boleh silakan dimulai Asis. Tatapan. Tatapan dong. Ini udah ada pun dari Alvin katanya membaca. Apakah Raisya bisa menebak? Asis dapat satu Akhirnya poin. Lanjut babak kelima. Bombay nih guys, ganti ke Bombay guys. Bahaya nih. Oke. Babak kelima. Udah bisa dimulai mereka. Ya bisa. Kata. Bisa kata dong nih. Iya. Air. Silakan apa? Minum. Salah. Ya. Silakan Alvin. Oh, saya ya. Awas ya. Gitu deh. Tidak. Nggak boleh itu dong. 5 minutes later ya. 5 minutes later. Menunggu Alvin ya. Bebas. Apakah Raisya bisa nebak? Nah. Oh my god. Poin sudah mulai
sama-sama gua ya guys. Ya gitu deh. Kita akan ke babak terakhir. Ini adalah babak penentu. Pemimpin siapa ya kira-kira kan? Para penonton ada yang bisa nebak nggak? Siapa tenang ya. Oke, dukung yang menang. Ini kata yang terakhir. Apa? Oke. Ya mulai sekarang berarti tadi OSIS. Apa ya lagi? Oh iya, OSIS. Berarti sekarang Afif. Ini kata yang agak lumayan sulit, agak tricky kalau mau nyebutnya nih. Tatapan mata ya kalau udah nemu katanya. Iya, ayo dong. Waktunya kita kasih 10 detik lagi kalau nggak kita lempar ke MPK. 9, katanya 7, OSIS. 6. Guys, udah dapat katanya organisasi. Ketok. Ya. 8 tahun gimana nih? Silakan. Agak tatapan Ya yakin ini. Tingkatan. Katan, ada OSIS, Katan, Jabatan. ya sudah salah deh. Boleh. Untuk games MPK OSIS kali ini dimenang oleh MPK dengan skor 3-2 ya Jadi battle. kita udah ketebak ya chemistry yang paling dapat ada di Aga dan Gracia. Maaf ya teman-teman OSIS. Saya mewakili ya dari saya dan Alvin minta maaf ya. Kayaknya lain salah pilih nih. Ini ada Givari, ada Faras, ada Zeta nih ya. Maaf ya. Ada kata-kata dulu dari Aga dan Gracia. Selebrasi dulu dong. Menang selebrasinya mana nih? Selebrasinya gimana nih? Maaf ya siapa? Gasnya yang sangat guys. Di sini tuh kayak ada tembok nih. Gimana tuh? Gimana di tembok nih? Selebrasinya ternyata scuba ya guys. Aduh. Gitu. Scuba. Terima kasih guys buat yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian cepet ya. Amin. Di atas komen yang paling asik kasih 1 MPK. MPK OSIS. Yeay. Apa tahun?